Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas satu, struktur data dan algoritma. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk nomor satu terlebih dahulu. Di sini, sesuai dari instruksi soal, kita akan membuat sebuah function sesuai dengan prototipe yang diberikan, dan juga sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Jadi di sini saya membuat sebuah struct. Saya akan menjelaskan dari function main ya, lebih bagus. Sini saya membuat eh sini saya membuat dua linked list. Kemudian saya alokasikan memori untuk masing-masing node di masing-masing linked list. Kemudian saya beri nilai di masing-masing node. Nah, di sini dari instruksi soal kita akan menggabungkan dua buah linked list. Jadi di sini hasil output yang diharapkan dari soal yaitu L1 elemen dari L1 akan bertambah uh, nam- dan elemen dari L2 itu tetap dengan kata lain tidak berubah. Sini traverse dengan jumlah item ini saya gunakan untuk mendebug, untuk memeriksa elemen-elemen dari masing-masing linked list. Nah, kemudian ini merupakan function yang diminta oleh soal, function concatenate. Ini penjelasannya. Oke, function concatenate. Function ini akan menerima dua parameter, head pertama dan head kedua. Head pertama akan menunjuk ke linked list pertama, sedangkan head yang kedua akan menunjuk ke linked list yang kedua. Nah, di sini ada sebuah looping. Sementara H1 tidak sama dengan null, atau dengan kata lain, sementara H1 belum menjumpai null, maka dia akan melakukan traverse, atau dia akan melakukan traverse. Nah, jika dia menjumpai sebuah null, maka hubungkan node link yang terakhir tersebut ke H2. Atau dengan kata lain, setelah dia mentraverse, jika dia sudah menjumpai null atau jika dia sudah berada di elemen paling terakhir, maka hubungkan elemen terakhir tersebut ke elemen pertama dari linked list yang kedua. Atau dengan kata lain, hubungkan uh, link yang terakhir tersebut ke linked list yang pertama. Nah, di sini H1 link sama dengan H2. Nah, kemudian setelah dia melakukan hal tersebut, maka akan break, atau dengan kata lain keluar dari perulangan. Seperti di sini. Oke, saya akan mendemokan program tugas satu. Nah, seperti di bawah ini merupakan linked list yang pertama dan ini linked list yang kedua. Hasil daripada penggabungan yaitu untuk linked list L1, elemen-elemennya bertambah menjadi 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sedangkan untuk linked list yang kedua itu tetap, atau dengan kata lain tetap, itu elemen-elemennya tetap sama seperti semula, 9, 10, dan 11. Oke, setelah penjelasan dari tugas satu, kemudian saya akan menjelaskan untuk tugas yang kedua. Saya akan menjelaskan dari function main saja. Untuk yang pertama, pembuatan sebuah struct node dengan nama head, kemudian insert. Nah, di sini insert ini merupakan sebuah function untuk memasukkan elemen ke linked list. Jadi saya memberikan dua buah argumen ke function insert ini, yaitu head dan nilai yang akan dimasukkan. Head ini merepresentasikan penunjuk ke linked list. Di sini kita lihat function insert. Nah, seperti ini. Function insert. Nah, sini
function seperti saya bilang tadi, function insert bertujuan untuk memasukkan data ke dalam linked list. Oke, sini implementasinya. Jika seandainya linked list itu masih kosong, maka buat sebuah node baru di linked list tersebut. Namun jika linked list itu sudah berisi node, maka tinggal isikan data-data ke node node selanjutnya. Oke, di sini saya menginsertkan 17, 3, 27, dan 18. Nah, perlu diketahui di sini bahwasanya pengisian dari elemen-elemen ini pada awalnya belum terurut. Di sini bisa kita buktikan di sini, atau saya komenkan saja dulu yang lain. Oke. Nah, di sini tugas 2. Nah, seperti saya bilang tadi, elemen-elemen pada linked list awalnya belum terurut. Cara mengurutkannya bagaimana? Yaitu dengan pemanggilan function sort linked list. Sort linked list ini bertujuan untuk mengurutkan elemen-elemen yang ada di dalam linked list. Ini merupakan function sort linked list. Di dalam grouping sort linked list ini terdapat sebuah function lagi, insert in order. Nah, insert in order ini merupakan function yang diminta oleh soal. Ya, saya belum menjelaskan tentang soalnya. Untuk soalnya, itu kita diberikan sebuah contoh linked list, kemudian sebuah aksi di mana kita akan memasukkan nilai 20 ke dalam linked list tersebut. Jadi syaratnya apa? Syaratnya angka yang dimasukkan tersebut harus juga terurut. Dia harus berada pada urutannya. Seperti contoh ini, 20 pada saat dimasukkan ke dalam linked list yang ada, itu dia berada pada urutan, dia harus berada pada urutannya. Di sini 20 berada di depan 27 karena 20 lebih kecil daripada 27. Jadi urutannya itu mematuhi aturan dari kecil ke besar. Oke. Di sini soal memberikan petunjuk bahwasanya kita akan membuat sebuah function dengan prototipe yang diberikan. Insert in order, dia akan menerima dua buah parameter. Yang pertama sebuah struct node, head pointer, dan yang kedua sebuah integer dengan nama value. Oke, balik ke kode program. Sini merupakan function yang diminta oleh soal. Function insert in order ini bertujuan untuk mengurutkan elemen-elemen yang diberikan. Yang diberikan maksudnya di sini, yang diberikan oleh parameter sort linked list. Oke, kita balik lagi ke function main. Nah, kemudian di sini saya memanggil function sort linked list. Kemudian saya akan memastikan apakah elemen-elemen tadi itu sudah terurut atau enggak. Ini saya kembali memprint f. Memprint f kan. Oke. Tiga angka-angka yang tadi yang sebelumnya belum terurut akan menjadi terurut setelah pemanggilan function sort linked list. Nah, kemudian dari instruksi soal, kita akan memasukkan nilai 20 dan linked list harus terurut. Jadi jika seandainya saya memasukkan sebuah elemen baru di sini. Nah, namun saya belum memanggil function sort linked list di bawahnya. Saya hanya langsung memprintf-kan. Saya hanya langsung memprintf-kan linked list. Oh, belum saya save. Oke, dah. Sini
20 yang dimasukkan ke dalam linked list itu tidak berada pada urutannya. Nah, sebenarnya 20 ini harus berada di depan 27, namun dia berada di belakang 27. Karena di sini saya belum memanggil function sort linked list. Jadi seperti saya bilang tadi, sort linked list ini bertujuan untuk mengurutkan elemen-elemen yang berada pada sebuah linked list. Nah, di sini saya memanggil function sort linked list dan kita akan membuktikan apakah linked list sudah terurut atau tidak. Oke, setelah pemanggilan sort linked list, itu elemen-elemen yang berada pada linked list sudah terurut. 20 yang awalnya berada di belakang 27 berubah posisinya menjadi di depan 27. Karena sesuai dengan urutan yang diberikan oleh soal, bahwa urutannya itu mematuhi dari kecil ke besar. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.